Salam Horas, Bapak Ibu Saudara-saudari yang terkasih di dalam Kristus Yesus. Marilah kita mendengarkan firman Tuhan bagi kita hari ini. Namun sebelum kita mendengarkan firman-Nya, mari kita bersaat teduh sejenak. Amin. Firman Tuhan sebagai kabar baik bagi kita hari ini diambil dari Kolose 3 ayat 16. Hendaklah perkataan Kristus diam dengan segala kekayaannya di antara kamu, sehingga kamu dengan segala hikmat mengajar dan menegur seseorang yang lain, dan sambil menyanyikan mazmur dan puji-pujian dan nyanyian rohani, kamu mengucap syukur kepada Allah di dalam hatimu. Dalam bahasa Batak dikatakan, gugum mahatani Kristus maringana di tengah-tengah muna, mardongan sadok habis taram mahamu, masih ajaran, jala masih paingotan, marhite-hite akka edde pesalmen, edde puji-pujian, doho edde partodion, edde honhamuma, debata di bagasan rohamuna marroha ha muliateon. Demikian firman Tuhan. Transformasi hidup. Perkataan Kristus, yaitu Alkitab, harus selalu dibaca, dipelajari, direnungkan, dan didoakan, sehingga diam di dalam kita dengan segala kekayaannya. Bila hal ini kita lakukan, maka pikiran, perkataan, perbuatan, dan motivasi kita akan dipengaruhi dan dikuasai oleh Kristus. Kita sebagai pengikut Kristus, rohani kita harus terus bertumbuh, tidak berhenti begitu saja, tetapi harus bergerak yang dituntun oleh Roh Kudus, sehingga kita dapat saling mengajar dan saling mengasihi dengan bijaksana, dengan memuji Tuhan dan bersyukur kepadanya. Artinya harus ada transformasi hidup. Transformasi hidup hanya dapat terjadi bila ada identifikasi. Identifikasi yang terus-menerus dengan Kristus pasti akan menghasilkan transformasi. Dengan adanya transformasi hidup, sehingga perilaku kita menjadi mulia dan akan terlihat karakter Kristus. Menerapkan perilaku yang mulia, maka akan terlihat suatu hubungan yang baik dengan sesama, di mana satu dengan yang lainnya saling mengajar, saling menegur di antara sesama anak-anak Tuhan. Menaikkan pujian dan syukur kepada Tuhan, melakukan perbuatan yang saling membangun dengan sesama di dalam nama Tuhan. Artinya kehidupan Kristen sejati akan selalu mempraktikkan perbuatan baik yang sejalan dengan karakter dari Tuhan dan berpusat kepada Kristus. Oleh sebab itu, melalui nats ini kita diajarkan agar setiap orang percaya tidak hanya sekedar pernah mendengar firman Tuhan, tidak hanya sekedar pernah membaca firman Tuhan, namun menekankan bahwa firman Tuhan tersebut harus memang benar-benar tinggal, menetap, dan berakar di dalam hati kita, sehingga firman tersebut menjadi hikmat dalam kehidupan yang dapat mempengaruhi hidup kita, dan hidup kita dapat mempengaruhi hidup orang lain ke jalan yang benar. Kiranya setiap firman yang kita dengarkan, yang kita baca, berakar di dalam hati kita, maka hidup kita akan semakin terberkati dan menjadi berkat kepada orang lain. Amin, kita berdoa. Terima kasih Bapa Surgawi, firman-Mu kabar baik yang Tuhan sampaikan kepada kami, yang mengingatkan kami agar hidup kami bermanfaat, agar hidup kami berguna bagi sesama, sehingga kami terlihat
bahwa kami adalah anak-anak Tuhan. Kuatkan kami melalui Roh Kudus-Mu, sehingga hidup kami menjadi berkat bagi sesama. Berkati aktivitas kami hari ini, sehingga aktivitas kami menjadi sukacita dan kemuliaan bagi nama Tuhan. Ampunkan kami dari segala dosa kami, agar kami semakin layak memuji dan memuliakan nama-Mu. Terpujilah Engkau Tuhan, kekal sampai selama-lamanya. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia dari Allah Bapa, dan dengan persekutuan Roh Kudus yang menyertai Bapak, Ibu, Saudara-saudariku sekalian. Amin.